Shalom jemaat sekalian. Hari ini kembali kita akan belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang bernama Yehuda. Nama Yehuda berarti sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Dan nama ini adalah nama yang diberikan oleh ibunya Lea, yang ketika dia mengandung Yehuda, dia tidak menyangka bahwa Tuhan akan memberikan lagi seorang anak laki-laki kepadanya. Dan Yehuda adalah anak yang keempat dari pernikahan Yakub dan Lea. Walaupun dia bukan anak sulung, tetapi Yehuda mendapatkan berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan melalui Yakub. Seperti yang tercatat di Kejadian 49 ayat 10, di mana di sana dikatakan, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nah, apa maksud dari berkat ini? Tentu ini adalah sebuah janji yang besar. Sebuah janji yang mengatakan bahwa lewat keturunan Yehuda nanti akan lahir raja-raja besar. Dan kita tahu ada raja-raja besar yang lahir dari keturunan Yehuda, diantaranya adalah Raja Daud dan Raja Salomo. Tapi kita tahu setelah Salomo, kerajaan tersebut kemudian terpecah menjadi dua bagian, di mana ada kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara terdiri dari 10 suku yang kemudian disebut sebagai kerajaan Israel. Dan raja-raja di sana tidak ada lagi hubungan darah dengan Yehuda. Tetapi kerajaan di selatan, di mana di sana hanya tersisa 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin, kemudian itulah yang disebut kerajaan Yehuda. Dan di kerajaan itulah kemudian lahir juga raja-raja yang lain yang memerintah. Tetapi tentu bukan itu saja yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena dikatakan sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Siapakah raja yang besar ini? Janji besar ini diberikan kepada Yehuda. Akan lahir raja besar, raja di atas segala raja yang akan lahir lewat keturunannya nanti. Nah, kalau kita melihat akan silsilah yang tercatat di Matius pasal yang pertama, di mana di sana dikatakan bahwa itu adalah silsilah kelahiran Yesus Kristus. Dan kita menemukan nama Yehuda tercantum sebagai salah satu leluhur dari Yesus Kristus. Nah, lewat semua ini kita melihat bagaimana kesetiaan Tuhan kepada janjinya. Walaupun kita tahu bahwa Yehuda bukanlah sosok manusia sempurna, dia banyak kekurangan, dia banyak kelemahan, dan bahkan dia melakukan beberapa kesalahan-kesalahan fatal juga. Misalnya, ketika dia bersama dengan saudara-saudaranya menjual Yusuf ke Mesir, dia tidak menghalangi, dia bahkan bersama sepakat dengan saudaranya. Kemudian ada satu lagi, ketika dia sudah menikah dan punya anak, dia mengambil seorang mantu bagi anak pertamanya. Kemudian anak pertamanya mati. Dia berikan anak kedua untuk meneruskan keturunan dari anak pertama, tapi mati juga. Kemudian dia menahan anak ketiga. Dia berpikir, jangan-jangan kalau Sheila anak ketigaku ini diberikan kepada Tamar, dia juga akan mati. Dan itu adalah melanggar sebuah aturan yang seharusnya diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, kemudian cerita berlanjut. Tanpa sengaja, Yehuda terlibat sebuah hubungan dengan Tamar. Yang waktu itu tentu dia tidak menyadari bahwa itu adalah Tamar. Tapi kemudian justru melalui hubungan itulah lahir sepasang anak kembar, di mana salah satunya yang bernama Peres, itulah yang kemudian meneruskan garis keturunan Yehuda. Dan dari Peres pula lahirlah raja-raja besar, Raja Daud, Raja Salomo, dan raja-raja berikutnya, sampai pada akhirnya Yesus Kristus pun lahir melalui keturunan Peres ini. Kita melihat bagaimana Tuhan tetap setia kepada janjinya. Walaupun kita sebagai manusia tidak setia. Walaupun kita manusia tidak sempurna. Walaupun kita sebagai manusia adalah manusia berdosa. Dan satu hal yang terbukti adalah dengan lahirnya seorang raja yang
kepadanya takluk segala bangsa-bangsa. Yesus Kristus lahir lewat sosok manusia yang tidak sempurna seperti Yehuda. Nah, kiranya setiap kita juga tetap bisa memiliki pengharapan akan janji Tuhan melalui firman-Nya. Terlebih kita tahu janji yang sudah digenapi, Anak yang tunggal Yesus Kristus telah diberikan melalui keturunan Yehuda, Raja atas segala raja, Raja atas segala bangsa, yang datang bukan untuk memerintah, tetapi untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa setiap kita. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu akan mendapatkan sebuah janji kekal dari Allah yang setia. Sebuah janji bahwa setiap kita akan menerima kehidupan yang kekal kelak bersama dengan Dia di surga. Kiranya itu menjadi pengharapan terbesar bagi setiap kita. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.